Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini kita masih belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada subtema keempat dan pembelajaran yang keempat. Anak-anak sekalian, perkembangan tumbuhan itu digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama kita kenal dengan umbi batang, kemudian yang kedua umbi lapis, dan yang ketiga adalah umbi akar. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang seperti tadi, ada umbi lapis, dan ada umbi akar. Kentang dan ubi jalar seperti yang ada di gambar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Sedangkan bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Jadi kalau kalian lihat di samping rumah, pingin pohon singkongnya menjadi banyak, berkembang biak artinya kita perbanyak, maka cukup dengan memotong pohonnya atau batangnya, lalu kita tancapkan ke tanah dan kita tanam. Nanti tidak lama kemudian umbi singkong itu dari akarnya akan tumbuh umbinya. Berikutnya anak-anak, apakah ada persamaan dan perbedaan pada tumbuhan umbi batang, umbi lapis maupun umbi akar? Ya, tentu ada. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Persamaan dari ketiga tanaman tersebut dan juga perbedaannya terlihat pada tabel yang ada. Kita lihat persamaannya. Sama-sama dia ada di dalam tanah. Kemudian tempat cadangan makanannya yang sama dan digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Mari kita lihat. Terbentuk dari batang yang mengembang, itu pada umbi batang ya. Sementara pada umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Dan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang bersusun berlapis. Tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Pada umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Pada umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Sementara pada umbi batang memiliki akar tunggang, sementara pada umbi akar memiliki akar serabut, dan juga sama dengan yang dimiliki oleh umbi lapis. Ini memiliki akar serabut.
Anak-anak sekalian, bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun proses ini memakan waktu yang lama, sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhan yang tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawah. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah cara yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang baru karena prosesnya cukup sederhana. Anak-anak sekalian, menanam ubi batang atau singkong cukup mudah. Potong batangnya, lalu tancapkan ke tanah. Tidak lama kemudian dia akan tumbuh, tunas, dan daun dari batangnya. Ini contoh salah satu cara memperbanyak tumbuhan singkong. Anak sekalian, batang singkong yang berserakan di kebun yang tidak terpakai tadi, kita dapat gunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya, kita gunakan sebagai alat ukur untuk menghitung berapa jauh lompatan dalam sebuah permainan. Contoh misalnya, kalian bermain di halaman. Kalau sekarang mungkin lebih mudah karena ada meteran roll sudah ada. Tapi dulu sebelum ditemukan meteran itu, anak-anak zaman dulu kalau bermain menggunakan alat ukurnya tadi adalah batang pisang, batang singkong yang panjang tadi, dia potong, kemudian itu jadikan ukuran. Siapa yang paling jauh, itulah pemenangnya. Itu cara menggunakannya. Alat ukur alternatif atau tradisional itu kita sebutnya. Baik, kita lihat cara bermain. Cara bermain menggunakan alat ukur dari sisa batang pisang tadi. Siapkan garis pada garis batas sebagai tanda awal lompatan. Kemudian siapkan batang untuk alat ukur pengukur lompatan. Batang yang dimaksud sini adalah batang singkong tidak terpakai tadi. Mulailah mengambil ancang-ancang. Berlarilah sampai garis batas lompatan. Kemudian melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Beri tanda batas hasil lompatanmu dan ukurlah jarak lompatanmu dengan menggunakan batang singkong. Urutkan temanmu yang paling jauh lompatannya, itulah yang menjadi pemenangnya. Contoh misalnya, kalau kalian bermain menggunakan alat ukur ini, jadi kalau kalian begitu melompat, terus mengukurnya dapat 1,5
dari ukuran batang kayu tadi atau batang singkong tadi. Sementara temanmu begitu lompat jauh sekali dapat 2 misalnya, maka pemenangnya itu adalah yang dapat ukuran 2 kali panjangnya batang singkong tadi. Begitu cara bermainnya anak-anak. Untuk selanjutnya anak-anak, berbagai jenis umbi-umbian ini dapat kita manfaatkan. Seperti yang tampak pada gambar, umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari dan Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Kalian kenal getuk bukan? Ya, bahan bakunya adalah singkong. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, anak-anak sekalian, nanti jika ada waktu, ada sempat, jika kita sudah sekolahnya tatap muka, maka kita akan mencoba bagaimana membuat makanan olahan yang terbuat dari singkong seperti yang ada pada contoh-contoh tersebut. Anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali dengan pelajaran yang berikutnya, yaitu di subtema 4 pada pembelajaran yang kelima. Tetap semangat, jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas dan selalu bersih. Jangan lupa berdoa selalu, semoga kegiatan kita belajar jarak jauh ini akan cepat terlampaui dan kita akan masuk kembali dengan tatap muka yang seperti biasa. Demikian anak-anak, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.